Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Hari ini Indonesia kembali merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Tidak seperti biasanya, detik-detik proklamasi sekaligus upacara penaikan bendera pusaka yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan pada 2 tahun belakangan ini berlangsung dengan standar protokol kesehatan akibat pandemi yang kita alami hampir 2 tahun belakangan ini. Semoga musibah ini segera berakhir dan kita dapat merayakan juga kemerdekaan dari musibah pandemi ini. Bendera merah putih merupakan 2 potong kain yang dijahit menjadi satu. Bendera ini kemudian menjadi lambang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dengan diresmikannya merah putih sebagai bendera negara Indonesia, maka benda ini menjadi sakral. Negara membuat aturan khusus mengenai tata cara perlakuan bendera merah putih. Hal ini bertujuan agar bendera merah putih terjaga kehormatannya. Adapun peraturan yang dibuat negara dituangkan dalam beberapa bentuk undang-undang, antara lain Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 35, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958. Asal mula. Sebelum keberadaan dan cara pembuatannya dilindungi oleh undang-undang negara, sejarah bendera merah putih dipilih menjadi lambang kesaktian Indonesia karena merupakan bagian dari kejayaan Nusantara di masa lalu. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia terdiri atas masyarakat majemuk. Keberagaman tersebut ternyata malah menjadi pemersatu dan sumber kekayaan bangsa Indonesia. Indonesia di zaman pra-imperialisme dan kolonialisme adalah kesatuan pulau-pulau yang diperintah oleh banyak kerajaan. Beberapa di antaranya menjadi kerajaan besar yang kuat dan disegani di dunia internasional. Para pendahulu kita bermaksud mengambil salah satu elemen dari kebudayaan yang sudah terbukti menjayakan nama Nusantara di kancah luar negeri. Adat dan kebudayaan yang sangat kaya dimiliki Indonesia sejak zaman kerajaan, termasuk juga beberapa simbol kerajaan besar yang kemudian menyebar dan dijadikan lambang pusaka oleh beberapa kerajaan kecil dan keturunannya. Budaya Austronesia. Ada beberapa pendapat yang berkembang seputar asal mula penggunaan bendera merah putih sebagai lambang negara kita. Salah satunya adalah asal mula warna merah putih yang dimuliakan dalam budaya ras Austronesia. Sumbernya adalah mitologi ras Austronesia yang menganggap langit berwarna putih sebagai ibu dan tanah tempat kita berpijak sebagai bapak. Kedua benda ini diakui sebagai pasangan yang tak dapat dipisahkan. Tanpa langit, hujan tidak akan turun menyuburkan tanaman dan memberi kehidupan pada makhluk hidup lain. Namun, jika tidak ada tanah, maka makhluk hidup tidak memiliki tempat tinggal dan beraktivitas, sehingga hilang pula lah seluruh sejarah yang ada di bumi. Mitologi ras Austronesia ini berkembang di sepanjang wilayah persebaran ras tersebut. Misalkan saja Tahiti, Kepulauan Madagaskar di Afrika, dan termasuk juga negara Indonesia. Kerajaan di Jawa. Pendapat yang kedua mengemukakan bahwa warna bendera merah putih yang dipakai Indonesia sebagai lambang negara mengikuti lambang yang dipakai beberapa kerajaan di Jawa Timur,
Kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut merupakan kerajaan besar yang disegani dunia luar. Selain itu, kerajaan di Jawa Timur banyak yang menurunkan raja-raja pendiri kerajaan di daerah lain maupun pemimpin negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kerajaan di Jawa Timur banyak yang menyumbangkan kekayaan budaya bagi kepentingan nasional. Keturunan-keturunannya banyak yang juga menjadi pahlawan bagi negara kita di masa penjajahan oleh bangsa asing. Misalkan saja Pangeran Diponegoro. Diketahui dari kitab para raton bahwa Jayakatwang melawan kekuasaan kerajaan Singosari yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Kartanegara sebagai raja pamungkas di Singosari. Tahun yang tertulis saat kejadian tersebut setara dengan tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Penyerangan Jayakatwang dari kerajaan Gelang-Gelang ini membawa panji berwarna merah putih ketika beraksi melakukan penyerangan. Jawa pada masa itu sudah cukup maju. Pewarnaan panji kerajaan berwarna merah putih sangat masuk akal. Orang-orang pada zaman dahulu memanfaatkan buah kapuk randu dan kapas katun sebagai kain warna putih. Sementara warna merah didapat dari kain putih yang diberi pewarna alam. Pewarna alami ini didapatkan dari buah manggis, buah belimbing wuluh, dan daun jati. Setelah dipakai pada penghancuran kerajaan Singosari, kerajaan Kediri juga memakai warna tersebut untuk lambang kerajaan. Disusul oleh kerajaan Majapahit yang panjinya melebar hingga wilayah Kampuchea atau Kamboja. Kebenaran ini bersumber dari kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca sebagai penghormatan kepada Raja Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada yang telah membuat sejarah kerajaan Majapahit berada di masa kejayaan di tahun 1380 hingga 1389 Masehi. Dalam kitab tersebut, Empu Prapanca menyebutkan warna merah putih merupakan warna yang dimuliakan oleh kerajaan Majapahit. Hal ini terbukti dari penggunaan dwi warna tersebut sebagai lambang pada kereta kerajaan Raja Majapahit maupun kerajaan-kerajaan kecil yang tunduk pada Majapahit. Merah dan putih juga sudah merasuk dalam kebudayaan masyarakat Jawa sejak dahulu. Dapat dibuktikan pada pembuatan jenang atau bubur merah putih yang selalu hadir pada saat upacara adat dan selamatan orang Jawa. Selain itu, bendera merah putih peninggalan Kiai Ageng Tarup hingga kini masih disimpan rapi di Keraton Surakarta. Kiai Ageng Tarup adalah keturunan Raden Wijaya yang kemudian menurunkan beberapa putra sebagai raja di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung di tahun 1613 hingga 1645, beliau juga menggunakan panji berwarna merah putih sebagai perlindungan dan lambang kekuatan bala tentaranya saat menyerang negara Pati. Kejadian ini bersumber dari Babat Tanah Jawi Jilid 2. Kerajaan Minangkabau. Selanjutnya, ada pendapat yang menyetujui bendera merah putih terinspirasi dari bendera kerajaan Minangkabau. Pendapat ini bersumber dari kitab Tembok Alam yang menyebutkan penggunaan bendera merah putih hitam digunakan semasa pemerintahan Aditya Warman pada abad ke-14. Warna merah merupakan perlambangan prajurit kerajaan yang pemberani. Bagian putih adalah representasi dari para ulama dan pemuka agama yang suci, sedangkan hitam adalah warna adat Minangkabau. Tanah Batak. Selain dari Minangkabau dan tanah Jawa,
Ada pula sumber yang menyebutkan bendera merah putih dipakai oleh Sisingamangaraja dalam melawan kolonialisme Belanda. Pusaka Sisingamangaraja dari keturunan pertama hingga ke-12 semuanya berupa pusaka pisau gajah dompak. Panji merah putih akhirnya dipakai Sisingamangaraja 12 dengan menambahkan lambang pisau gajah dompak yang dirupakan sebagai pedang kembar. Kerajaan Aceh, salah satu wilayah kerajaan yang sangat sulit ditembus oleh Belanda adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan ini memiliki tingkat kesatuan yang sangat kuat, sampai-sampai Belanda harus mengirim Snokhor Gronje untuk menyusup ke dalam wilayah Aceh dan mempelajari kelemahan mereka dari dalam. Dari tanah Aceh jugalah Indonesia mendapatkan sumbangan berupa emas yang dipasang di puncak monumen nasional. Banyak pahlawan yang kemudian terlahir dari tanah ini, seperti Cut Nyadin yang merupakan pahlawan nasional wanita Indonesia, dan para pahlawan ini menggunakan bendera berwarna merah putih yang ditambahi lambang matahari, pedang, bulan sabit, dan ayat suci Al-Quran sebagai lambang kebanggaan. Kerajaan Bone. Di Kerajaan Bone, bendera merah putih disebut Woromporang. Bendera ini sangat diistimewakan karena telah menjadi lambang kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Bone di wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga setelah mengingat kembali betapa istimewanya warna merah putih yang sudah mendarah daging di dalam sejarah Indonesia sejak Kerajaan Singosari, sejarah Kerajaan Majapahit, dan kerajaan lain di luar Jawa, para pendahulu kita memutuskan untuk mengambil dwi warna tersebut sebagai lambang bendera negara Indonesia. Bendera pusaka merah putih. Saat ini, bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 sudah tidak memungkinkan berkibar. Umurnya yang semakin tua menjadikan bendera pusaka tersebut mengalami kerobekan, pemudaran warna, dan memiliki beberapa noda yang mengotori keaslian warnanya. Dahulu, pengibaran resminya dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Bendera yang dikibarkan di Istana Negara maupun saat peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di pusat adalah bendera duplikat. Bendera ini dibuat dengan perbandingan panjang dan lebar 2:3. Kabarnya, dahulu bendera pusaka ini dibuat dari kain katun Jepang milik Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Pada masa awal kemerdekaan, kain merupakan barang mahal. Karenanya, Ibu Fatmawati mengambil kain mukenanya sebagai bahan kain warna putih, sedangkan warna merah berasal dari pakaian dimiliki beliau. Saat ini, bendera pusaka asli disimpan di Monas dan menjadi bagian dari sejarah pendirian Tugu Monas. Demikianlah sejarah bendera merah putih yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan Nusantara. Sampai jumpa.